Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba terangkan mengenai tipe data. Ini merupakan bab kedua dari mata kuliah struktur data. Tipe data. Data yang diproses oleh sebuah program biasanya tersimpan dalam sebuah variabel, dan semua variabel mempunyai tipe data. Seorang programmer dapat menggunakan tipe data yang telah disediakan oleh bahasa pemrograman atau sering disebut dengan predefined data type, ataupun membuat tipe data sendiri jika tipe data yang diperlukan tidak tersedia. Jenis-jenis tipe data ada tipe data dasar, dan tipe data pointer, dan tipe data bentukan atau terstruktur. Kita mulai. Ini sebenarnya materi sama dengan materi yang saya sampaikan di mata kuliah algoritma dan pemrograman, dengan sedikit penambahan tipe data pointer. Ya. Tapi sekedar review, sekedar mengingatkan Anda kembali, saya akan jelaskan ulang mengenai tipe data ini, karena pemahaman terhadap tipe data merupakan dasar dari pemahaman struktur data. Kita mulai dengan tipe data dasar. Adalah tipe data yang sederhana, simple data type, biasanya telah disediakan oleh bahasa pemrograman, baik C, Pascal, Java, semuanya pasti menyediakan tipe data tersebut. Contoh tipe data dasar adalah tipe data logika atau boolean, tipe data bilangan bulat, ordinal number, dan tipe data bilangan pecahan atau floating number, dan tipe data karakter serta tipe data string. Kita jelaskan masing-masing. Kita mulai dengan tipe data logika. Tipe data ini sering disebut dengan tipe data boolean. Tipe data ini hanya mempunyai dua kemungkinan nilai, yaitu nilai true dan nilai false, di mana true biasanya menyatakan benar dan false itu menyatakan salah. Beda bahasa pemrograman bisa berbeda cara pendefinisian true atau false-nya. Sebagai contoh, di bahasa Pascal memang tersedia nilai true dan nilai false. Tetapi di bahasa C, boolean dinyatakan dengan 0 itu false dan bukan 0 itu true. Jadi biasanya kalau Anda punya sebuah variabel isinya 0, itu dianggap false. Tapi kalau dia nilainya 1, 2, 3, 4, atau nilai berapapun selain 0, itu biasanya dianggap true. Jadi kadang beda bahasa pemrograman bisa beda cara penentuan true dan false-nya. Operator logika yang biasa dilakukan terhadap variabel OR adalah terhadap variabel yang bertipe logika ini, boolean ini adalah OR, NOT, AND, dan XOR. Perbandingannya Anda boleh gunakan sama dengan, Anda boleh gunakan tidak sama dengan. Apakah sama dengan true, apakah tidak sama dengan true, itu boleh Anda lakukan. Ini adalah operator-operator yang biasa dilakukan terhadap variabel yang bertipe logika. Anda bisa notkan sebuah variabel bertipe data logika. Jadi kalau Anda punya variabel X nilainya true, kalau di not X itu akan menghasilkan nilai false. Begitu juga dengan kalau X-nya punya nilai false, maka not X-nya itu akan bernilai true. Nanti saya akan coba demokan. Kemudian itu operator yang hanya menggunakan satu operan. Kemudian ada operator yang membutuhkan dua buah operan. Ini AND, OR, dan XOR. Ketika Anda punya X-nya true, Y-nya true, kalau di AND kan itu akan mempunyai nilai true.
Kalau di OR kan akan mempunyai nilai true, tapi kalau di XOR kan akan mempunyai nilai false. Dan Anda tahu sendiri, operator AND hanya akan bernilai true kalau kedua operannya nilainya true. Itu kuncinya. Sedangkan kalau OR akan menghasilkan nilai true kalau salah satunya atau keduanya adalah true. Kalau false, dua-duanya itu false. Sedangkan kalau Anda gunakan XOR, XOR akan menghasilkan nilai false kalau dua operannya sama nilainya, true atau false dengan false, maka akan menghasilkan false. Kalau salah satunya true, yang lainnya false, atau yang satu false, yang lainnya true, maka akan bernilai true. Berikut contoh pemrograman, contoh penggunaan variabel boolean. Saya punya sebuah program namanya demo tipe boolean. Kita punya variabel dewasa itu tipenya boolean dan umur itu tipenya integer. Kita mulai programnya dengan menanyakan dulu ke user umurnya berapa. Di sini akan diinputkan readline umur, akan baca umur dari keyboard. Kemudian setelah umur diinputkan, maka komputer akan melakukan pemeriksaan apakah umurnya melebihi atau sama dengan 17 atau enggak. Jika melebihi atau sama dengan 17, maka dewasa kita beri nilai true. Kita anggap bahwa orang tersebut adalah dewasa. Else artinya kalau lebih kecil dari 17, maka dewasanya akan false. Kemudian setelah komputer menentukan bahwa dia itu dewasa atau tidak, maka kita tampilkan dengan sebuah if. Ya, if dewasa, then write line Anda sudah dewasa. Jika dewasanya bernilai true, maka komputer akan menampilkan pesan bahwa Anda sudah dewasa. Tapi jika dewasanya bernilai false, maka dia akan loncat ke else dan akan menuliskan Anda belum dewasa. Oke, saya akan coba. Saya buat sebuah project baru, console application. Kita beri nama demo tipe data. Saya akan simpan di folder. Saya buat folder saja karena ini pertemuan 2. Saya beri nama pertemuan 2. Saya gunakan pertemuan 02. Kemudian saya simpan projectnya. Kemudian biasakan simpan unitnya, unit tipe data. Oke, saya akan tulis di sini demo tipe data. Saya buat sebuah variabel umur tipenya integer, kemudian dewasa tipenya boolean. Kemudian langkah pertama adalah tanyakan dulu ke user umur dia berapa. Kemudian ditangkap dengan perintah readline, simpan ke variabel umur. Kita buat if jika umur lebih besar sama dengan 17, maka kita sebut komputer akan menyatakan bahwa dia dewasa, yaitu dengan menyatakan bahwa dewasanya true. Else dewasanya false. Kemudian if dewasa, then. Nah, ini if dewasa ini itu sama aja dengan if dewasa sama dengan true. Jadi ini lebih simpel saja dan membacanya juga lebih enak. If dewasa, maka kita tulis ke layar bahwa Anda telah dewasa. Else, write line
Anda belum dewasa. Read line. Saya save, saya compile, ada error resource file, project, option, kita setting ikonnya ke sini. Oke. Oke, ternyata saya lupa. Ingat, tadi saya membuat sebuah folder namanya pertemuan 02. Saya mengandung spasi sehingga ini jadi error. Oke, saya coba close dulu. Close project, kemudian saya tutup dulu. Kemudian saya masuk ke Explorer. Saya coba masuk ke Depas. Example. Pertemuan 2-nya saya hilangin spasinya. Oke. Saya coba buka lagi. Open project. Pertemuan 02, tipe data. Oke, saya coba compile. Sukses. Saya eksekusi. Tapi saya akan buat fontnya lebih besar supaya terlihat. Dengan warna backgroundnya putih, sedangkan warna tulisannya hitam. Properties, backgroundnya saya akan setting putih, screen text-nya hitam. Saya nggak tahu kenapa ini ya. Saya coba angka. Oke. Saya coba compile. Saya eksekusi lagi. Oke. Tadi pengaruhnya udah pasti udah berpengaruh sekarang. Kita coba dengan angka 15. Maka komputer akan menyatakan bahwa orang tersebut belum dewasa. Kemudian saya coba compile lagi, saya coba eksekusi lagi, saya isi dengan 18, maka komputer telah menyatakan bahwa Anda telah dewasa. Inilah salah satu program yang kita buat bahwa komputer bisa ngambil kesimpulan apakah seseorang udah dewasa atau tidak. Oke, itu contoh yang pertama. Ini hanya melibatkan sebuah variabel boolean. Nah, bagaimana dengan yang menggunakan operator not? Oke, di sini saya akan coba buat dewasa adalah not dari dewasa. Nah, apa yang terjadi dengan ini? Yang terjadi adalah balikan status dewasa. Kalau dewasanya true, maka setelah lewat ini, maka dia akan jadi false. Jadi contoh umurnya 20. 20 lebih besar daripada 17, benar, maka dewasanya akan true. Nah, di sini dewasa akan diubah dengan cara di not dari dewasanya. Tadinya true, di not jadi false. Sehingga nanti yang bakal muncul ke sini adalah bahwa
orang tersebut belum dewasa. Ini kalau saya jalankan, saya isi 20, maka disebutnya Anda belum dewasa. Sedangkan kalau Anda isi 10, maka dianggapnya telah dewasa. Karena tadi awalnya nilainya false, tapi karena di note maka dia akan berubah jadi true. Karena true maka akan ditulis dewasa. Ini contoh penggunaan variabel boolean dengan operator not. Oke, contoh berikutnya saya akan coba rombak, tapi saya akan simpan ini. Mungkin nanti saya perlu lagi. Saya akan coba dengan dua variabel, ya, yang menggunakan dua variabel boolean. Oke, saya buat sebuah contoh, yaitu penentuan apakah seseorang sudah boleh ikut pemilu atau tidak. Kita akan tanya berdasarkan umur dan status pernikahan. Oke, umur tipenya integer, apakah menikah itu karakter. Oke, kemudian saya buat sebuah variabel boleh ikut pemilu, tipenya boolean. Kemudian saya tanya di sini, saya tanya write umurnya berapa, readline umur. Kemudian di sini tanya apakah menikah. Kita kasih di sini pilihan Y atau T. Readline menikah. Oke. Nah, untuk menyatakan bahwa seseorang boleh pemilu atau tidak, secara aturan adalah jika umur telah lebih besar sama dengan 17 atau menikah sama dengan Y, maka artinya kalau udah menikah, walaupun masih lebih kecil dari 17 tahun, tapi udah menikah, maka dia boleh ikut pemilu. Maka boleh ikut pemilu nilainya adalah true. Jika tidak, boleh ikut pemilu nilainya false. Nah, saya ubah di sini if boleh pemilu, saya tulis selamat Anda telah layak untuk ikut pemilu. Maaf, Anda belum layak ikut pemilu. Oke, untuk sementara saya gunakan operator OR karena memang ini yang terjadi. Saya compile, saya execute. Saya coba umurnya 20 tahun, tapi tidak menikah, layak ikut pemilu. Karena kita pakai operator OR, artinya salah satu true, maka akan menghasilkan kesimpulan true. Saya coba yang lain, coba 15 tahun, tapi sudah menikah, maka hasilnya boleh ikut pemilu. Saya coba data lain, 15 tahun, tapi belum menikah, maka hasilnya adalah, maaf Anda belum layak ikut pemilu. Nah, kalau saya ubah operatornya dari OR menjadi AND, maka saya compile ulang, maka seseorang hanya boleh ikut pemilu kalau dia umurnya sudah lebih besar sama dengan 17 dan dia pun udah menikah. Ini artinya yang umurnya lebih dari 17 tapi belum menikah, dia nggak boleh ikut pemilu. Jadi harus dua-duanya terpenuhi. Oke, kita testing. Umurnya sih 20.
tapi belum menikah, maka belum bisa ikut pemilu, karena yang satu nilainya true, yang satu nilainya false. 20 tahun, tapi dia sudah menikah, maka ini boleh ikut pemilu. Karena dua-duanya true. Kalau dua-duanya false, 15 tahun udah gitu belum menikah, maka belum layak ikut pemilu. Itu kalau Anda menggunakan operatornya N. Artinya dua-duanya harus bernilai true. Kalau saya ganti ini dengan XOR, maka seseorang hanya boleh ikut pemilu kalau dia sudah lebih dari 17 tahun, lebih besar sama dengan 17 tahun, tapi menikahnya harus belum menikah. Kalau dia sudah menikah, maka umurnya harus kurang dari 17 tahun. Itu kalau Anda gunakan XOR. Oke, kita coba. Umurnya 20 tahun, lebih besar daripada 17, true. Apakah menikahnya sama dengan Y? Menikahnya sama dengan Y? Iya, true juga. Sehingga kalau true di XOR dengan true, maka hasilnya false. Saya coba lagi. 15 tahun. False secara umum. Secara umur false. Menikahnya saya isi Y. Artinya akan menghasilkan true. False di XOR dengan true, maka akan menghasilkan true. Oke, itu. Itu contoh penggunaan operator-operator XOR. Jika Anda punya pertanyaan, silahkan nanti sampaikan di LMS, di forum diskusi LMS, atau di WhatsApp group kelas, atau Anda mau menanyakan melalui email ataupun melalui komentar di channel YouTube. Oke, itu mengenai boolean. Selanjutnya saya akan coba terangkan mengenai tipe data bilangan bulat. Tipe data ini digunakan untuk menampung data angka bilangan bulat. Kemudian ada banyak nama jenis tipe data bilangan bulat, diantaranya ada byte, short int, small int, word, integer, long int, dan long word. Setiap jenis tipe data mempunyai karakteristik masing-masing, yaitu berdasarkan ukuran memori yang digunakan. Semakin besar memori yang digunakan, maka range nilai yang bisa ditampung juga semakin lebar atau semakin banyak. Kemudian, apakah Anda ingin menampung data angka berpenanda negatif? Artinya, Anda mau menampung nilai negatif ataukah hanya nilai 0 dan positif saja? Kalau di bahasa C ini dikenal dengan signed dan unsigned tipe data. Operatornya Anda bisa gunakan plus, minus, kali, bagi pun boleh, tapi menghasilkan bilangan pecahan, div, dan mod. Pembagian hasil mengambil hasil pembagian dan mengambil sisa hasil pembagian, itu modulus. Perbandingannya Anda boleh bandingkan variabel itu dengan lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, ataupun sama dengan. Berikut adalah nama tipe data, ukuran memori, dan range nilai dari tipe data bilangan bulat. Ada short int, ukurannya di memori 1 byte alias 8 bit. Dia mempunyai range nilai dari minus 128 sampai dengan 127. Ini range-nya 256 angka. Setengahnya ke minus dan setengahnya ke positif. Tapi kalau Anda ingin bahwa datanya itu adalah data yang tidak ada negatifnya, dimulai dari 0, contohnya untuk data umur, karena nggak ada data umur minus, jarak juga tidak ada minus biasanya.
Ya, maka mungkin kita butuh tipe data yang dimulai dari 0 sehingga range-nya naik. Ya, batasnya naik. Jadi kalau Anda menggunakan byte, maka range-nya akan dimulai dari 0 sampai 255. Sama 256 angka yang bisa ditampung. Kemudian ada small int, itu makan tempat di memori 2 byte alias 16 bit. 16 bit itu 65.000. Jadi untuk small int dibagi 2, setengah ke positif dan setengah ke negatif. Nah, kalau Anda butuh data bilangan bulat yang nyampe puluhan ribu, 65.000, Anda bisa gunakan Word. Ini akan dimulai dari 0, bukan dari minus 32.000. Ini sama-sama makan tempat 2 karena sama-sama menggunakan 32 bit. Kemudian ada long int, saya lewat dulu integer. Kemudian ada long int. Long int itu makan tempat di memori 4 alias 32 bit. Dan 32 bit itu artinya kalau 32 itu sampai 4 miliar. Nah, jadi dengan long int itu setengahnya masuk ke minus 2 miliar, dan setengahnya masuk ke positif 2 miliar. Kemudian long word itu makan tempat 4, sama-sama ukurannya 32 bit. Sehingga tapi unsigned, artinya tidak punya nilai negatif, dia akan dimulai dari 0 sampai 4 miliar. Sedangkan integer biasanya menyesuaikan dengan platform yang dipakai. Kalau di komputer dulu, integer itu sama dengan small int, 32.000. Kalau Anda baca buku-buku mengenai pemrograman Pascal yang dulu, sebelum zaman Windows, itu biasanya integer itu range-nya cuma sampai 32.000, dari minus 32.000. Jadi dulu integer itu disamakan dengan small int. Kemudian makin ke sini komputer makin tinggi. Kita sempat menggunakan komputer basisnya 32 bit. Nah, ketika kita pakai komputer dengan platform 32 bit, maka integer pun naik pangkat, jadi dia seakan-akan sama dengan long int. Kemudian ada lagi itu long word ya. Long word, sorry. Jadi kalau Anda menggunakan integer atau Anda menggunakan long int, itu hasilnya sama saja. Oke, ini sekedar contoh. Berikut sekedar contoh contoh untuk membuktikan seberapa besar memori yang dibutuhkan. Oke. Kalau Anda ingin tahu berapa memori yang dibutuhkan untuk sebuah tipe data, Anda boleh gunakan seperti ini. Misalkan saya pengen tahu mengenai sort in itu berapa ya di memori, maka saya cukup tulis size of sort in. Kalau saya pengen tahu byte itu berapa byte di memori, saya cukup tulis size of byte. Begitu juga kalau saya ingin tahu mengenai sort in, saya cukup tulis size of, bukan sort in, small in. Right line, kalau saya gunakan word, size of word. Right line, kemudian kalau saya punya long, size of long in. Right line, long word, size of long word. Kemudian untuk integer yang bakal sering kita gunakan, kita lihat saja berapa memori yang dibutuhkan. Compile, execute.
Oke, kita bisa lihat di sini short in satu byte di memori, byte 1 byte, small in 2, word 2, long in 4, long word 4, dan integer pun 4. Oke, ini contoh mengenai bagaimana melihat ukuran dari sebuah variabel, sebuah tipe data. Berikutnya, saya akan coba contohkan mengenai bagaimana melakukan operasi terhadap tipe data bilangan bulat. Oke, contoh saya punya variabel A dan B, tipenya integer dulu. Kemudian saya tanya dulu di sini write line A nilainya berapa? Kita read line variabel A, read line B, read line B. Kemudian di sini saya tuliskan read line kalau A di plus dengan B, maka akan menghasilkan A plus B. Saya copy. Tadi apa saja? Minus kali bagi div dan mod. Oke, saya compile, saya eksekusi, saya coba kasih sebuah nilai yang gampang saja. Kalau saya gunakan 19 dengan B-nya 5, maka saya punya kalau dijumlahkan 24, kalau 19 kurangi 5 itu 14, kalau A dikali B itu 95, 19 kali 5, 95, dan kalau dibagi dia hasilnya adalah 3,8 kali 10 pangkat 0, alias ya 3,8. A di div dengan B, kalau 19 dibagi 5 hasilnya 3, sedangkan kalau 19 dibagi 5, sisanya adalah 4. Saya coba ganti ininya dengan byte. Apa yang terjadi? Saya isi 250 tambah 5. Hasilnya normal. 255, 245, 125, 50, 50, sisanya 0. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kalau saya punya nilai 250, B-nya adalah 6. Kita tahu sendiri tadi, byte hanya nampung nilai 0 sampai dengan 255. Ya, kira-kira dengan ini, kira-kira berapakah hasil penjumlahannya? Oke, kalau Anda memperkirakan bahwa nilainya akan kacau, sorry, nilainya benar. Kenapa nilainya benar? Di sini, Anda melakukan operasi A plus B, tapi tidak nyimpan ke variabel. Nah, secara default, perhitungan integer itu akan menghasilkan sebuah integer. Berarti selama masih dalam range integer, maka dia nggak bakalan salah. Tapi yang perlu Anda perhatikan, kalau Anda punya variabel penampung nilainya C tipenya byte,
Sedangkan rumusnya adalah kita tulis di sini C itu adalah A plus B, dan yang Anda tulis di sini adalah C, maka hasilnya adalah bakal sesuai dengan range dari C, yaitu byte. Jadi kalau Anda gunakan di sini 250 plus 5 dulu, maka akan normal 255. Tapi kalau Anda gunakan 250 plus 6, maka dia akan jadi 0. Kenapa? Karena dia balik lagi ke batas bawahnya. Oke, kita coba kalau 250 ditambah 7, dia jadi 1. 250 tambah 8 dia jadi 2. Yang bawah masih normal karena semua perhitungannya pakai perhitungan integer. Kalau ini pakai perhitungan byte. Disinilah Anda wajib mengetahui berapa range dari sebuah variabel. Kalau Anda tidak tahu, jangan sampai tabungan orang 2 miliar bisa turun jadi minus kalau Anda salah milih tipe variabel. Oke, ini yang tadi saya sampaikan bahwa integer biasanya disesuaikan dengan platform dari aplikasi. Kalau di komputer dulu mengikuti 16 bit, maka dia akan sama dengan small int. Tapi kalau di komputer sekarang, biasanya dianggap 32 bit. Ini yang tadi demo mengenai ukuran memori tipe data bilangan bulat. Dan ini contoh penggunaan bilangan bulat. Sekali lagi, kalau Anda punya pertanyaan, silahkan sampaikan ya. Berikutnya tipe data bilangan pecahan. Tipe data ini digunakan untuk menampung data angka bilangan pecahan. Ada beberapa nama jenis tipe data bilangan pecahan, diantaranya single, double, extended, dan real. Semua tipe data mempunyai karakteristik masing-masing berdasarkan ukuran memori yang digunakan. Semakin besar memori yang digunakan, maka range nilai juga yang ditampung makin lebar, makin banyak. Dan kalau di bilangan pecahan, maka masing-masing tipe data punya karakteristik keakuratan digitnya. Jadi jangan pilih sembarang tipe data. Operator aritmatikanya bisa plus, minus, kali, bagi. Variabel bertipe bilangan pecahan tidak bisa di div dan tidak bisa diambil modnya. Perbandingan boleh lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, ataupun sama dengan. Oke, berikut adalah nama-nama tipe data bilangan pecahan. Baik nama, ukuran, memori, dan range nilainya. Jadi di sini ada tipe data single, dia minta tempat di memori 4 byte alias 32 bit. Dia bisa menampung dari plus minus ya, plus minus 1,5 kali 10 pangkat 45 sampai dengan 3,4 kali 10 pangkat 38. Sedangkan kalau double, dia makan tempat 2 kali lipatnya, 64 bit, dia bisa menampung dari minus 5 kali 10 pangkat minus 324 sampai 1,7 kali 10 pangkat 308. Ini saja yang single saja udah besar. Ini kalau nilainya 10 pangkat 38, ini kalau saya sederhanakan penyebutannya, ini udah ratus triliun. Karena 1 triliun adalah 10 pangkat 12. Ini 3 kali nyebut triliun. Tapi Anda juga harus lihat keakuratan digitnya. Oke, sebelum ke sana ya. Saya akan teruskan. Extended makan tempat 10, 80 byte. Dia dari plus minus 3,6 kali 10 pangkat 4951
sampai dengan 1,1 kali 10 pangkat 4932. Keakuratannya di 19 sampai 20. Sedangkan tipe data real biasanya dianggap single ataupun double, tergantung prosesor. Cuma biasanya lebih sering dipetakan sebagai double. Secara biner, tipe data bilangan pecahan dibagi menjadi 3 bagian. Satu adalah penanda, apakah dia bilangan positif atau bilangan negatif. Dan yang kedua adalah mantisa, dan yang ketiga adalah eksponennya. Jadi kalau bilangan 1, 2, 3, 4,5, 6, 7 itu penandanya positif karena ini bilangan positif. Mantisanya 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 dan eksponennya 3. Ini artinya angkanya 10 pangkat 3. Jadi 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 10 pangkat 3. Contoh bilangan minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minus 1, 2, 3, 4, 5,67. Ini penandanya negatif. Itu artinya angkanya bilangan negatif. Mantisannya 1,2, 3, 4, 5, 6 dengan eksponennya 4. Ini cara penyimpanan di memori. Oke, ini sekedar untuk melakukan supaya Anda paham mengenai keakuratan digit dari tiap-tiap tipe data. Oke, saya akan coba tulis program ini sebagai bukti saja. Saya simpan dulu yang ini. Saya save. Ini source code pertemuan 2. Di sini saya punya sebuah variabel S single, D double, E extended, dan R real. Nah, untuk kesetaraan saya akan kasih sebuah nilai yang sama. S saya isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 20 digit. Saya lakukan nilai yang sama, saya kasih nilai yang sama untuk S, untuk double, untuk extended, dan untuk real. Oke, kemudian saya tampilkan datanya. Untuk yang single, saya akan tampilkan nilai single sebanyak 20 digit dengan pecahan sebanyak 10. Begitu juga untuk tipe data yang lain. Single, double, extended, dan real. D, E, dan R. Compile, execute. Kalau Anda lihat, nilai single, walaupun nilai aslinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka akan mulai kacau di digit ke-8. Ini digit ini harusnya 8, tapi di sini berubah jadi 936. Inilah yang terjadi kalau Anda memilih tipe data single. Kalau Anda menggunakan double, mulai kacau di digit ke-16. Kalau Anda extended, akan mulai kacau di digit ke-17. Real, kalau Anda lihat sendiri, maka dia ngikut ke double. Jadi, jangan sampai Anda salah pilih. Walaupun range nilainya bisa sampai 10 pangkat 4000,
10 pangkat 300, tapi keakuratan digitnya sangat berpengaruh. Kalau urusan uang, berarti jangan sampai Anda pakai single. Karena di digit ke-8 udah mulai ngaco. Jadi kalau udah di puluhan juta itu bisa udah ngaco angkanya. Oke, ini sekedar perbandingan supaya Anda paham. Ya, jangan sampai setelah mata kuliah ini selesai Anda masih salah milih tipe data. Oke, itu untuk tipe data pecahan. Ini sekedar penggunaannya, ya. Kalau saya punya variabel A sama B real, saya akan coba buat saja. Oke, ini saya copy dulu ke sini. Kemudian saya ambil yang ini. Kemudian saya ganti A sama B-nya. Saya ganti menjadi real. Ini tidak ada. Ini A plus B. Saya compile tapi ternyata ada error. Saya sudah tahu errornya. Ya. Errornya adalah bagian sini. Jadi di sini kita lihat bahwa ada A ingin di div dengan B, itu nggak bisa karena div hanya untuk operator bilangan bulat. Begitu juga dengan mod, ini nggak bisa. Jadi ini saya hapus. Compile, execute. Saya punya nilai 19, saya ingin bagi 5, saya ingin olah dengan data 5. A plus B, 19 ditambah 5 adalah 24, alias 2,4 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1. 19 dikurangi 5, 14, berarti 1,4 kali 10 pangkat 1. Dikali 95 alias 9,5 kali 10 pangkat 1. Dan 19 dibagi 5 adalah 3,8 kali 10 pangkat 0 kali 1. Ya, alias 3,8. Kalau Anda tidak nyaman dengan tampilan seperti ini, karena ini bukan tampilan yang bisa ditampilkan untuk sembarang user, kita atur, misalkan kita atur tampilannya 10 digit dengan 4 angka belakang koma. 10 digit dengan 4 angka belakang koma, 10 digit dengan 4 angka belakang koma, dan 10 digit dengan 4 angka belakang koma. Kalau ini Anda eksekusi dengan angka yang sama, maka tampilannya seperti ini. Ini 10 digit, 4 digit pecahan, dan akan ditulis rata kanan. Itu cara mengatur tampilan data bilangan bulat. Bilangan pecahan. Oke, berikutnya. Tipe data berikutnya adalah tipe data karakter. Tipe data ini digunakan untuk menampung sebuah karakter. Ukuran memori yang dibutuhkan adalah 1 byte. Tipe data yang digunakan adalah char. Karakter menampung semua karakter ASCII yang bisa berupa huruf, tanda baca, simbol, atau karakter kontrol, dan lain-lain. Penulisan data karakter dapat diapit dengan tanda kutip tunggal alias apostrof. Contoh, pilihan diisi dengan Y. Y-nya wajib diapit kutip 1, itu kalau di Pascal. Penulisan data karakter boleh juga ditulis dengan menggunakan kode ASCII dari karakter tersebut, tapi diawali dengan tanda hashtag. Escape _2 sama dengan
tanda hashtag 27, karena tombol escape itu punya kodenya 27. Anda boleh bandingkan apakah sebuah huruf lebih kecil, lebih besar dari yang lain, atau lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, atau sama dengan. Inilah tabel ASCII. Tabel ASCII yang di sebelah kiri itu adalah tabel ASCII awal, hanya menampung 128 dari karakter 0 yang menyatakan 0 sampai karakter 127. Tetapi karena kebutuhan lain, alias karena makin kesini kebutuhan makin banyak, maka ada tabel ASCII extended dimulai dari 128 sampai 255. Di sini ada garis untuk Anda pembuatan tabel, ada simbol-simbol matematis, kemudian ada juga huruf-huruf yang ada umlaut dan lain-lain. Huruf Yunani juga ada. Contoh penggunaan tipe data karakter. Oke. Saya akan coba. Ini sudah, ini saya coba simpan di sini. Oke, sudah saya save. Kemudian saya coba punya sebuah karakter C, tipenya karakter. Kemudian saya tanya ke user karakter apa yang ingin dilihat karakteristiknya. Nah, sebuah karakter bisa dikapitalkan. Kalau Anda ingin bentuk kapital dari sebuah karakter, Anda cukup gunakan uppercase dari C-nya. Boleh juga di huruf kecil kan. Kalau Anda ingin mengetahui kode ASCII-nya, Anda gunakan ordinal dari C. Kalau Anda ingin mengetahui urutan berikutnya dari karakter C, Anda boleh gunakan sebuah fungsi namanya suk, kependekan dari suksesor alias penerus. Dan kalau Anda pengen tahu sebelum huruf yang diinputkan tadi itu huruf apa, Anda boleh gunakan sebuah fungsi namanya predecessor alias generasi sebelumnya. Oke, ini sekedar contoh. Execute, saya tulis sebuah huruf A, maka kapitalnya adalah huruf A, huruf kecilnya adalah A kecil, kode ASCII-nya 65, huruf berikutnya B, dan huruf sebelumnya di tabel ASCII adalah add. Ya, kalau Anda lihat lagi ke sini, tabel ASCII 65 itu A, dan sebelum 65 adalah add. Atau kalau Anda kurang familiar dengan contoh ini, saya akan coba dengan huruf yang bukan awal huruf, tapi yang ada di tengah-tengah. Misalkan kalau saya tulis E, kapitalnya adalah E, huruf kecilnya adalah E kecil, kode ASCII-nya 67, maka next dari huruf E itu adalah F, dan sebelumnya adalah D. Ingat, di dalam tabel ASCII, huruf A kapital dengan huruf A kecil itu beda. Sebagai contoh, kalau saya inputkan huruf E, kapitalnya E kapital, huruf kecilnya E kecil, kode ASCII-nya 101. Berikutnya F, dan sebelumnya adalah D. Nah, selain huruf-huruf biasa, karakter juga bisa menampung huruf-huruf kontrol. Seperti
escape, backspace, enter, end of line, end of file, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh di sini saya akan melakukan sebuah perulangan. Perulangannya akan membaca sebuah karakter. Bukan dengan menggunakan readline, tapi menggunakan read key. Read key artinya baca sebuah keyboard tanpa harus nunggu di enter. Nah, sampai kapan ini perulangan akan dilakukan? Sampai C-nya adalah 27. Sampai dia nekan escape. Saya kasih dulu petunjuk di sini. Tekan escape untuk keluar. Escape itu nilainya adalah 27. Kalau saya compile, dijamin error karena read key nggak dikenal. Read key berada dalam unit namanya CRT. Jadi tambahkan dulu usage CRT, baru kita gunakan read key. Oke, sukses. Execute. Karakternya apa? Karakter T. Di sini coba pakai enter, nggak mau. Saya coba pakai tombol F1, nggak mau. Saya pakai tekan tombol huruf apapun, nggak mau. Ini read key. Read key itu baca data tapi tidak ditampilkan. Dan tidak harus tekan enter. Nah, sekarang saya coba tekan escape. Oh, ya ini ya. Udah escape, dia udah keluar tapi masih ada readline. Readline-nya saya hapus dulu. Saya compile, execute, huruf T, saya tekan huruf apapun, nggak mau keluar. Kemudian saya tekan escape, maka langsung keluar. Oke, itu adalah contoh penggunaan tipe data karakter. Tipe data berikutnya adalah tipe data string. Tipe data ini digunakan untuk menampung sekumpulan atau sederetan karakter-karakter. Misalkan untuk menyimpan data nama, alamat, keterangan, dan lain-lain. String sebenarnya adalah array dari karakter, array of char. Ukuran standar string adalah 255 karakter, itu di Pascal. Besarnya ukuran memori yang dibutuhkan adalah sesuai maksimum panjang string plus 1 byte. Jadi kalau ada variabel nama bertipe string dengan maksimum 10 karakter, maka akan minta tempat di memori sebanyak 11 byte. Itu aturan di Pascal. Operator penggabungannya adalah plus. Tidak ada plus minus kali bagi di dalam operator string, dalam tipe data string. Kemudian perbandingannya adalah sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Tetapi di berbagai bahasa pemrograman, konsep string itu berbeda. Ini contoh di Pascal. Di Pascal, string adalah array dari karakter yang indeks ke-0 menyatakan panjang dari stringnya. Jadi contoh, kalau saya punya nama tipenya string dengan panjang maksimum 10 dengan isi Bandung, maka terpetakan di memori seperti ini. Huruf pertama ada di indeks pertama, huruf kedua ada di indeks kedua, dan seterusnya. Nah, sisanya ini nggak tahu karakter apa. Tapi apa yang menyatakan bahwa panjangnya adalah 7 adalah disimpan di indeks ke-0, jadi ada karakter 7. Bukan karakter angka 7 ya, karakter ke-7 di tabel ASCII. Tetapi di bahasa C, string adalah deretan karakter yang diakhiri dengan karakter ke-0 alias 0. Jadi kalau ada tulisan Bandung, karakter, bintang, nama, pointer nama adalah isinya Bandung, maka B ada di indeks ke-0, A ada di 1, N ada di 2, dan seterusnya, dan sebagai penutup ada karakter 0. Ini cara penyusunan string di bahasa C. Contoh penggunaannya adalah seperti ini. Saya akan coba buat saja. Ini yang sebelumnya.
Saya simpan dulu di sini, save, kemudian saya buat program sederhana. Nama depan, nama belakang, dan nama lengkap tipenya string. Oke, ini saya tutup. Readline, write, nama depan, readline nama depan, kemudian write nama belakang, readline nama belakang. Kemudian saya coba buat penggabungan, saya gabungkan nama tersebut. Nama lengkap ada diisi dari nama depan plus kutip spasi kutip plus nama belakang. Dengan melakukan ini, maka nanti variabel nama lengkap akan terisi dengan nama belakang plus tanda spasi plus nama belakang. Sehingga saya tulis di sini halo nama lengkap. Oke, kita coba. Saya compile, saya execute. Nama depan James, nama belakang Bond. Maka akan tersusun James Bond. Oke. Saya ingin buktikan bahwa di dalam string itu adalah sebenarnya array dari karakter. Oke, saya coba buat di sini i tipenya integer. Di sini saya akan buat sebuah perulangan for i dari 0 to length dari nama lengkap. Do saya tulis write line, saya tulis angkanya dulu, saya tulis kodenya ORD dari nama lengkap indeks ke i. Jadi saya akan coba tampilkan isi dari indeks ke 0 sampai panjang dari stringnya. Ini yang terjadi kalau saya tulis di sini ABCD, nama belakangnya EFGH, halo, ini nama aslinya. Ini kalau dihitung 4, 5 dengan spasi, 6, 7, 8, 9 huruf. Nah, ini dibuktikan bahwa di nama lengkap indeks ke 0 itu isinya karakter 9. Sedangkan di karakter ke-1 itu ada 65 yaitu huruf A, di indeks kedua itu ada B, dan seterusnya. Sedangkan spasi itu kodenya 32. Ini membuktikan bahwa string di Pascal itu hanyalah sebuah array dari karakter. Itu tipe data string. Di sini setelah nulis lengkap, maka nama lengkap di uppercase dengan uppercase. Jadi munculnya nanti ini seperti ini, bisa kapital ya, dikapitalkan. Cukup gunakan uppercase untuk mengkapitalkan dan gunakan lowercase untuk menghuruf kecilkan. Berikutnya adalah tipe data pointer. Nah, bagi yang baru kenal ke pointer, ini mungkin akan cukup membuat pusing. Karena dengan pointer Anda bisa membuat program yang datanya tersimpannya secara dinamis. Sedangkan pointer sendiri adalah sebuah tipe data
yang menyimpan alamat di memori. Jadi yang dia simpan bukan data integer, bukan data string, tapi data dari alamat di memori, di mana data milik variabel lain berada. Pointer bisa menunjuk data ke variabel manapun. Contoh pendeklarasikan pointer adalah nama variabelnya, titik 2, tanda caret, kalau tidak salah ya, tipe data variabelnya. Kita nyebutnya tanda pangkat. Untuk ngisi nama variabel, sintaksnya seperti ini. Nama variabel diisi dengan alamat dari nama variabel lain. Alamatnya yang disimpan. Kalau Anda mau mengisi lokasi dari sebuah pointer, maka Anda gunakan nama variabel, tanda pangkatnya, tanda caretnya, titik 2 sama dengan nilai. Kalau Anda ingin menampilkan data ke layar, Anda gunakan writeLine, nama variabel, tanda caretnya. Ilustrasi pointer. Kalau saya punya sebuah variabel seperti ini, saya punya variabel X tipenya byte, dan saya punya Y tipenya byte, kemudian saya punya P tipenya adalah pointer dari byte, maka kalau saya isi seperti ini, X diisi dengan 70, kemudian saya isi P itu pointer dari byte, saya isi dengan alamat dari X. Itu ini cara penulisannya. Sehingga nanti kalau Anda tuliskan X, tampilkan X, maka akan menampilkan 70. Dan kalau Anda writeLine P pangkat, P caret, maka akan menampilkan 70 karena P dan X nunjuk ke data yang sama. Jadi kalau contoh seperti ini. Ketika Anda buat variabel X, anggaplah variabel X itu disimpan di alamat FF05, isinya 70 karena 1 byte. FF06 itu variabel Y, saya nggak tahu nilainya karena nggak diisi. Kemudian saya punya variabel Z, mungkin ada, tapi di sini nggak ada. Saya anggap nggak ada saja. Kemudian Anda punya variabel P, di sini adalah pointer dari byte. Pointer itu butuh memorinya 4. Inilah variabel P, maka yang dia tunjuk ada isinya adalah alamat di memori di mana data berada. FF05. Sehingga kalau Anda gunakan P pangkat itu FF05 itu artinya tampilkan data yang ada di alamat FF05, maka akan menampilkan 70. Ini pointer. Oke, kita coba. Saya copy dulu, saya simpan. Kemudian saya coba buat sebuah demo X dan Y tipenya byte, dan P adalah pointer dari byte. Kalau saya gunakan X, itu saya isi nilai 70, kemudian Y saya isi 90, kemudian saya tuliskan writeLine X adalah X dan writeLine Y adalah Y. Kemudian saya coba hubungkan bahwa P diisi dengan alamat dari X. Kalau ini saya lakukan, ini artinya saya mengisi variabel pointer P dengan alamat milik X. Kita tulis writeLine isi pointer P adalah P. Kalau ini Anda lakukan, maka isi pointer P adalah 70. Isi dari pointer P adalah 70. X-nya 70, Y-nya 90, isi pointer P adalah 70. Nah, enaknya dengan menggunakan pointer, Anda bisa pindah kemanapun. Contoh, saya sekarang pindahkan. Setelah P-nya ditulis, maka saya pindahkan dia ke alamat milik Y. Nah, kalau saya sekarang tulis yang kedua, penulisan yang kedua, saya compile,
saya execute, maka di yang pertama dia akan menunjuk ke data X, di yang kedua akan menunjuk ke data Y. Apakah data pointer bisa ditulis? Kita coba lihat. Write line alamat. Oke. Compile. Di sini ada tulisan bahwa Anda tidak bisa membaca atau menulis variabel yang tipenya ini. Ya, jadi ini nggak bisa. Itulah pointer. Pointer bakal sering kita gunakan. Kenapa? Karena nanti Anda bakal ketemu linked list, Anda bakal ketemu tree, dan ketika Anda pakai linked list, Anda pasti pakai pointer. Kenapa seperti itu? Karena linked list dibuat ketika kita butuh data, maka kita minta tempat ke memori. Alamatnya bisa acak. Tidak berurutan seperti array. Jadi yang menjaga tetap berhubungan, link, itu adalah memorinya, pointernya. Ini contoh penggunaan mirip dengan yang tadi. Linked list menggunakan pointer. Array dapat Anda telusuri menggunakan pointer. Stack, queue, dan tree bisa diimplementasikan dengan linked list. Artinya Anda juga bisa gunakan pointer. Oleh karena itu, pengetahuan Anda terhadap tipe data pointer wajib sifatnya. Jadi Anda wajib memahami tipe data pointer. Oke, berikutnya adalah tipe data terstruktur. Tipe data terstruktur adalah tipe data yang dibuat sendiri oleh programmer sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, kalau kita ingin menyimpan data mahasiswa yang di dalamnya ada NIP, ada NIM, ada nama, ada alamat, ada nilai, maka bahasa pemrograman tidak menyediakan tipe data tersebut. Oleh karena itu, programmer susun sendiri tipe datanya. Tipe data terstruktur biasa dibuat dikarenakan bahasa pemrograman tidak menyediakan tipe data yang dibutuhkan oleh programmer. Tipe data terstruktur disusun ketika programmer memerlukan sebuah data yang isinya multi-value. Contoh, data mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, kelas, nilai, dan lain-lain. Pendefinisian tipe data struktur adalah sebagai berikut. Sintaksnya adalah tipe, nama tipenya apa, diikuti sama dengan, diikuti record, field pertama, ini bagian-bagian dari record. Ya, itu disebutnya field, tipe datanya apa, field kedua tipe datanya apa, ditutup dengan N. Ini contohnya, saya punya sebuah tipe mahasiswa, nilainya record, NIM, string maksimum 8, nama maksimum 50, nilai integer. Bagaimana pembuatan variabel yang menggunakan tipe data terstruktur? Anda cukup menggunakan nama variabel diikuti tipenya. Sebagai contoh, MHS mempunyai tipe data TMHS. Cara pengaksesannya, MHS diikuti titik, diikuti nama field. Ini contoh variabel mahasiswa bagian nama, field nama diisi dengan Irma. Write line MHS titik nama. Ini contoh penggunaan tipe data terstruktur. Oke, saya coba dulu. Sebagai contoh, saya buat dulu sebuah tipe data namanya TMHS berupa record. Di sini ada NIM, string maksimum 8, kemudian ada nama, string maksimum 50. Kemudian di sini ada kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. Saya coba gunakan byte. Kemudian ada nilai akhir, tipenya real. N.
Kemudian saya butuh sebuah variabel namanya MHS, tipenya TMHS. Oke, untuk baca datanya, saya akan coba di sini write, masukkan NIM, readline MHS titik NIM, kemudian write nama, readline MHS nama, write nilai kuis, readline MHS titik kuis, write UTS, readline MHS titik UTS, UAS, readline MHS titik UAS. Nah, untuk nilai akhir saya akan coba gunakan rumus. Jadi nanti rumusnya seperti ini. MHS titik nilai akhir diisi dengan 20% dikali MHS titik kuis plus 30% kali MHS titik UTS plus 0,50 kali MHS titik UAS. Sehingga di sini saya buat sebuah informasi mahasiswa dengan NIM MHS titik NIM yang bernama MHS titik nama mendapatkan nilai akhir sebesar MHS titik nilai akhir di format 6 digit dengan 2 pecahan. Compile, execute, 101.19007 James Bond 677889. Oke, ini hasil akhirnya. Mahasiswa dengan NIM ini bernama ini mendapatkan nilai akhir 81,3. Inilah contoh penggunaan tipe terstruktur. Anda boleh buat tipe terserah Anda. Linked list pasti pakai struktur. Apa kelebihan struktur daripada yang lain? Kelebihan struktur daripada yang lain adalah contoh. Dalam sebuah variabel ini, maka isinya adalah sebanyak ini. Enaknya menggunakan tipe data terstruktur adalah satu variabel itu dipaket. Yang isinya bagian-bagiannya, fieldnya. Nah, untungnya adalah seperti ini. Kalau Anda lakukan MHS2 diisi dari MHS, ini artinya maka seluruh isi field dari MHS di-copy ke MHS2. Sehingga kalau kita tampilkan yang dari mahasiswa 2, itu maka akan punya nilai yang sama. Nilai akhir. Nilai akhir 2, oh salah, oke. Ininya yang 2. Compile, execute, NIM 101.19002 Dwi Yuli. Ini hasilnya. Data yang ditampilkan di sini dari MHS2. Tapi Anda cukup dengan sekali perintah. Keuntungan lain dari penggunaan ini, keuntungan lain dari penggunaan record adalah satu data itu satu blok. Anda bisa kopikan data cukup dengan perintah ini, dan Anda juga bisa nanti copy satu blok data ini ke file.
Jadi Anda nggak harus tulis satu field ke dalam file. Ya, ini sebagai contoh, saya punya sebuah file file of tmhs. Ini artinya saya punya sebuah file yang di dalamnya adalah terdiri dari data-data yang ada di dalam tmhs. Oke, setelah ini saya tulis assign f itu dengan sebuah file namanya test.data. Kemudian saya coba rewrite, ini artinya tulis ulang filenya. Kemudian kalau saya ingin menuliskan sebuah record ke sebuah file, cukup nulis write, tapi bukan ke layar, tapi ke F. Siapa yang ditulis? MHS. Maka akan menuliskan satu paket MHS, satu paket record MHS ke file. Close. Saya kasih keterangan data telah disimpan ke file. Oke, kalau ini saya lakukan 101.190.007 dwiguna 456777. Oke, kita coba lihat di file depas di sini. Karena kita berjalan di dalam depas, dia berada di folder depas. Kita buka, edit dengan Notepad+, maka inilah paket datanya. Satu record disimpan datanya ke memori. Inilah data satu buah record. Oke, itu mengenai tipe data terstruktur. Sekian. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan tanyakan melalui grup WhatsApp, email, ataupun di LMS Unicom. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.